10 scam yang sering kali kena ke orang Indonesia yang sedang jalan-jalan ke luar negeri. Halo semuanya, selamat datang di channel Brand Molucas ini. Tempatnya kamu bisa dapatkan tips-tips seputar perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pernah nggak kamu dengar atau kamu sendiri mungkin pernah mengalami jalan-jalan ke luar negeri tapi kantong jebol karena kamu kena scam atau kena tipu di luar negeri? Nah, di video kali ini aku akan share 10 scam yang sering kali kena ke orang Indonesia yang sedang jalan-jalan ke luar negeri, supaya kamu semua terhindar dari scam-scam ini dan kamu lebih waspada kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri. Karena di luar negeri itu tidak selalu seindah yang selama ini kita bayangkan. Banyak hal-hal buruk yang tidak pernah kita sangka bisa terjadi pada liburan kita. Jadi tonton videonya sampai habis supaya kamu terhindar dari liburan yang penuh drama ya. Tapi sebelumnya subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Yang pertama dan yang paling sering terjadi adalah taxi scam, atau kalau di Thailand tuk-tuk scam ya. Jadi seringkali pada saat kita menghentikan taksi atau kita masuk ke mobil taksi di tengah jalan gitu ya, di pinggir jalan, kemudian mereka biasanya pasang muka manis, wajah baik-baik saja gitu. Tapi ternyata ketika kita bayar itu harganya bisa sampai 5 kali lipat atau jauh lebih banyak daripada harga persetujuan di awal. Nah sebenarnya gampang sih, tipsnya adalah selalu gunakan taksi yang memakai Argo atau pakailah aplikasi taksi online sehingga kita nggak pernah bayar boncos besar di akhirnya gitu. Kita selalu punya harga yang paten. Kalau misalnya pas kamu naik terus ternyata dia bilang Argonya mati, mending keluar aja, jangan dilanjutkan naik taksi itu daripada nanti kamu harus bayar banyak. Scam yang kedua adalah money exchange scam atau penukaran uang abal-abal atau money changer abal-abal. Nah ini juga sering kali kena sama orang Indonesia ya. Tipsnya adalah selalu pastikan kamu tukar uang di tempat yang resmi, di bank yang resmi atau di mesin ATM itu lebih baik. Atau lebih baik lagi kalau kamu bawa sudah tukar uang dari Indonesia daripada kamu sampai di negara tujuan baru tukar uang gitu. Karena seringkali ketika kita sudah ada perjanjian rate-nya sekian atau currency-nya sekian, ternyata yang dibayarkan ke kita kurang. Atau mereka berdalih ini tidak punya kembalian atau sehingga akhirnya itu merugikan kita sebagai turis. Yang ketiga adalah foto scam. Seringkali kita ditawarin gratis foto dengan binatang atau dengan karakter tertentu, atau mereka akan menawarkan bantuan untuk memfotokan kita gitu. Kalau kita kebingungan gak ada yang fotokan, biasanya ada orang-orang yang mendatangi kita dan menawarkan bantuan untuk memfotokan kita. Nah seringkali itu hanya sekedar scam ya, karena tidak ada yang gratis sebenarnya. Kebanyakan dari mereka ini sedang mencari uang atau mereka sedang mencari cepelan dari turis-turis asing yang datang dan gak ngerti situasi di negara tersebut. Tipsnya adalah jangan gampang percaya pada kata-kata gratis foto. Lebih baik carilah tukang foto yang resmi. Jika ada orang-orang menawarkan untuk gratis foto dengan sesuatu atau seseorang atau benda atau menawarkan untuk memfotokan, tolaklah dengan halus dengan bilang no thank you. Yang keempat adalah ATM scam atau ATM scam ya. Jadi jika kita ingin menarik uang atau mengambil uang lalu kita menemukan mesin ATM yang terlihat ada alat tambahannya, sebaiknya kita hindari. Jangan menarik uang dari ATM tersebut karena biasanya itu adalah ATM abal-abal atau sudah dipasangi alat tambahan yang membuat nanti kartu kita bisa tertelan atau uang kita bisa diambil gitu dan akan bermasalah nantinya. Jadi hindarilah ATM atau mesin ATM yang kita lihat ada tambahannya, ada alat tambahannya. Scam berikutnya adalah tour guide scam. Jadi kalau kita di tempat wisata di satu negara tertentu, lalu kita terlihat kebingungan, mungkin tiba-tiba ada orang yang mendekati kita berbaik-baik, lalu mencoba mengajak bicara dan menjelaskan tentang tempat yang kita kunjungi, atau kemudian dia juga berpura-pura menjelaskan hal-hal yang kita tanyakan. Nah biasanya mereka akan minta bayaran di akhirnya. Jadi kalau Anda melihat ada gelagat-gelagat seperti itu, sebaiknya Anda langsung jawab no thank you atau pura-pura menjauh gitu. Hindarilah orang-orang seperti ini. Yang berikutnya ada hidden fees in restaurant atau restoran scam. Jadi kalau kita pergi atau makan di tempat tertentu, kita tanyakan dulu apakah ada service-service yang di-charge kepada kita dan menunya itu sudah termasuk service charge kah atau ada charge tambahan yang harus kita bayar, supaya ketika kita waktunya bayar tidak dibebankan
service charge atau fee yang yang tidak dikemukakan di depan, gitu, yang membuat makanannya bisa seharga 2 kali lipat dari yang kita ketahui sebelumnya. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi pada liburan kamu. Yang berikutnya adalah pickpocket team atau tim tukang copet. Nah, saya sendiri pernah mengalami ini di Eropa ya. Jadi biasanya ketika kita naik kendaraan umum, tram atau subway atau sejenisnya seperti itu, akan ada banyak orang bergerombol masuk bersama-sama dengan kita. Kemudian mereka membuat keributan atau apa yang membuat perhatian kita teralihkan melihat kepada mereka atau melihat kepada tim mereka. Sementara salah satu dari anggota timnya akan mengambil sesuatu dari tas kita. Entah itu dompet, entah itu paspor, entah apapun yang berharga dari tas kita. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah selalu bawa tas kita itu di depan. Terutama ketika kita naik kendaraan umum dan langsung dipeluk begitu. Lebih baik lagi kalau tas kita itu selalu digembok gitu. Atau ada kantong-kantong tersembunyi di dalam tas sehingga tidak gampang untuk diambil oleh tim atau kelompok dari pencopet ini. Yang berikutnya adalah bracelet scam atau flower scam. Intinya adalah ketika ada orang yang datang berwajah manis, kemudian dia berbaik-baik tersenyum kepada kita lalu memberikan kita sesuatu, entah itu bunga, entah itu gelang, entah apapun ya, biasanya mereka akan meminta bayaran setelah itu. Jadi mereka bilang mereka sudah kasih ke kamu, terus mereka minta bayaran. Walaupun awalnya biasanya mereka datang ini free, ini gratis. Nah, ketika kita melihat ada seseorang yang datang dengan membawa barang-barang tertentu, itu barang-barang kecil atau barang-barang apapun, kita langsung menolak dengan halus ya, no thank you atau menjauh saja. Yang berikutnya ini cukup jarang tapi juga pernah terjadi, yaitu fake police scam atau polisi gadungan. Jadi kalau ada polisi yang tiba-tiba datangin kita lalu minta ID kita, mau periksa-periksa atau mau razia atau apapun juga, tapi ujung-ujungnya minta bayaran, itu berarti polisi gadungan. Jadi sebelum polisi datang atau orang yang berpakaian polisi datang menghampiri kita, langsung aja minta ID card-nya dulu atau ajak aja ke kantor polisi terdekat gitu. Jadi jangan pernah mau diminta ID atau diminta apapun dari kita, apalagi bayaran dengan alasan merahasia yang tidak jelas. Scam yang terakhir dan juga yang paling sering kena dengan orang Indonesia adalah overpriced souvenirs. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat daerah wisata, jangan buru-buru beli souvenir di tempat itu karena biasanya harganya itu bisa berkali-kali lipat, bahkan sampai puluhan kali lipat gitu dari harga umumnya. Jadi kalau kita merasa harganya mahal banget dan ini barang-barang biasa saja, carilah di pasar umum, pasar biasa gitu ya, pasar tradisional, atau belilah di toko resminya jika itu memang barang-barang resmi merchandise begitu. Jangan langsung tertarik untuk membeli, biasanya harganya sangat mahal dan itu nggak terlalu worth it gitu ya untuk kita beli sebagai oleh-oleh. Jadi waspada dan banding-bandingkan harga gitu. Sebelum kita pergi atau sebelum kita membeli sesuatu, kita sebaiknya sudah punya riset untuk harga-harga tertentu yang akan kita beli. Itulah tadi 10 scam yang sering terjadi pada turis Indonesia. Jadi pada saat kamu liburan, banyak-banyaklah cross-check harga, selalu waspada, jangan terlihat kebingungan, jangan terlihat turis banget gitu di suatu tempat wisata, supaya liburan kamu tetap menyenangkan dan terhindar dari segala scam-scam yang ada. Ada sesuatu yang kelihatan terlalu bagus, harganya murah, dan too good to be true, itu biasanya hanya jebakan. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat jalan-jalan. Bye-bye.